Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita kembali lagi di pembahasan tentang hak-hak persahabatan, hak-hak saudara yang mesti dipenuhi bagi eh, diri kita. Kita melanjutkan hak yang ketujuh. Bismillahirrahmanirrahim. Min haqqil akhi 'alal akh ay yu'aththira 'ala nafsihi fi kulli syai'. Ya, termasuk haknya saudara atas seseorang, saudara, ya, hendaknya seseorang senantiasa mendahulukan saudaranya dalam segala hal. Dalam segala hal, lebih mengutamakan saudaranya, hal-hal kebaikan, hal-hal yang diinginkan. Nah, sebagai contoh, misal kamu dengan teman kamu, sementara di sana ada misal makanan, ya, atau minuman, ada makanan dan minuman. Kamu tahu kalau seandainya makanan tersebut hanya ada satu dan teman kamu itu menginginkannya, maka hendaknya sebaiknya udah itu utamakan kepada teman kamu. Kalahkanlah nafsu kita demi menyenangkan, melegakan apa yang menjadi keinginan teman kita. Ini berat, tapi ini sangat mulia banget perilaku ini, perbuatan ini. Lebih mengutamakan orang lain atau saudara kita daripada diri kita sendiri. Dan pada hakikatnya, seperti yang dikatakan oleh para ulama, bahwasanya seseorang itu tidak akan menjadi pemimpin, atau seseorang tidak akan memimpin teman-temannya atau orang sebayanya bagi yang dia tidak bisa mengalahkan nafsunya demi mereka, demi keinginan mereka. Bagi orang yang dia tidak bisa menahan keburukan dari mereka. Bagi orang yang tidak bisa menahan nafsunya, dirinya, untuk tidak ikut nimbrung apa yang mereka sukai, apa yang disenangi dengan nafsu mereka. Sebagai contoh, seorang pemimpin, ya, itu ya tugasnya adalah melayani. Ya, tugasnya adalah melayani masyarakat. Pemimpin itu seperti itu. Pemimpin itu adalah khodim, pelayan. Apa yang dibutuhkan masyarakat disediakan. Karena dia adalah sebagai fasilitator. Dialah yang mengatur. Nah, dialah yang mengatur bagaimana apa yang menjadi maslahat atau kepentingan atau kebaikan masyarakat atau yang dipimpin. Nah, itu yang menjadi tanggung jawab seorang pemimpin untuk melakukan itu. Bukan mengedepankan dirinya sendiri. Bukan melakukan sesuatu untuk kepentingannya diri sendiri. Nah, itu bukan pemimpin yang sejati. Pemimpin, kalau pengen jadi pemimpin, ya melatih diri kita untuk mengedepankan yang lainnya. Melatih diri kita untuk melayani yang lainnya. Kalahkan kepentingan pribadi untuk kepentingan umum. Ini makanya ada hadis yang bunyinya
Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu yang bisa memberi manfaat kepada yang lainnya. Kemanfaatan itu tidak bisa dirasakan kepada yang lain kalau seseorang belum bisa mengalahkan kepentingan pribadi demi kepentingan umum. Ya. Kemudian ini yang pertama. Min haqqil akhi 'alal akh ayyahdumahu iza marid. Ya, iza marido. Termasuk haknya saudara atas seorang saudara adalah hendaknya seseorang melayani saudaranya apabila ia sedang sakit. Nah, ini penting. Sampai para ulama mengatakan ukuran seseorang itu totalitas atau senang menolong orang lain apabila dia dengan saudaranya itu bisa melayani sepenuhnya. Ukuran seseorang itu suka menolong apabila dia terhadap saudaranya itu sangat baik dan melayaninya apa yang dibutuhkan. Kalau seandainya ada seseorang mengatakan atau dikatakan atau terkenal, ya dia ini suka menolong, suka menolong, suka menolong. Sementara dia terhadap saudaranya sendiri, terhadap sahabatnya sendiri atau orang terdekatnya dia tidak mampu melayani. Nah, ini bohong ini. Gitu. Ukuran seseorang suka menolong atau mudah menolong orang lain apabila terhadap saudaranya sendiri dia sudah terbukti. Kemudian ada ulama yang namanya Al-Imam Al-Junaid. Beliau mengatakan hendaknya seseorang itu dia selalu berkhidmah kepada saudara-saudaranya, membantu saudara-saudaranya. Nah, setelah mampu melakukan hal tersebut, nah, sebaiknya tetap menyampaikan kepada saudaranya tadi permohonan maaf atas pelayanannya yang belum maksimal, gitu. Ya, pelayanan atau servis yang sudah dilakukan untuk sahabatnya, tetap bilang maaf kalau seandainya khidmah saya atau saya belum maksimal dalam membantunya. Ya, baiknya seperti itu. Selanjutnya yang ke-8, min haqqil akhi 'alal akh ayyah tarimahu wa yuqqiruh la siyama idza istahaqqa dzalik kan kana minal ulama au min hamalatil Qur'an au min itrati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Termasuk haknya saudara terhadap seorang saudara ya yang harus dipenuhi adalah seseorang ya hendaknya menghormati saudaranya dan juga memuliakannya, menghormati dan memuliakan setinggi-tingginya. Lebih-lebih apabila ia adalah temannya itu adalah seorang yang betul-betul berhak menerima penghormatan atau kemuliaan. Seperti hanya para ulama. Misal, kamu punya teman, punya saudara muslim paling enggak. Nah, dia
adalah seorang ahli ilmu atau ulama. Maka ini lebih harus dimuliakan. Para penghafal Al-Quran atau dia keturunan Nabi Muhammad SAW. Pada dasarnya kepada siapapun orangnya kita wajib menghormati, tidak boleh mencela, tidak boleh membenci, tidak boleh merendahkan. Nah, sombong atau merendahkan yang lain itu nggak boleh. Sekalipun dia itu anak kecil, sekalipun dia itu orang maksiat, nggak boleh direndahkan. Sekalipun dia adalah orang yang belum mendapatkan hidayah masuk Islam, kafir. Jangan merasa diri kamu lebih baik dan dia lebih buruk. Kita nggak tahu bagaimana akhir hayat mereka, gitu. Pada siapapun, pada dasarnya kita harus memuliakan dan menghormatinya. Nah, lebih-lebih apalagi ketika mereka atau sebagian dari mereka adalah orang yang mempunyai kedudukan di sisi Allah, seperti hanya para ulama, para penghafal Al-Quran dan cucu Rasulullah. Wajib dihormati. Kalau seandainya ada sikap yang berbeda atau cara berpikir atau pendapat yang berbeda, misal antara kita dengan salah satu dari mereka yang wajib dihormati. Perbedaan bukan berarti melegitimasi atau membolehkan perpecahan. Bukan. Perbedaan bukan berarti mengesahkan kebencian. Enggak. Nah, perbedaan ya tetap perbedaan, tapi itu bukan berarti memecahkan antara persaudaraan. Kita wajib menghormati sekalipun berbeda. Wajib memuliakan sekalipun tidak setuju dengan caranya, pendapatnya, atau sepak terjangnya. Para ulama, misal dari dulu para ulama sering ada perbedaan, tapi mereka tidak saling benci. Misal ada cucu Nabi Muhammad, yang terkenal misal Habib gitu. Cara beliau berbeda dengan cara ulama lain, yang misal kita lebih setuju dengan ulama yang lainnya. Bukan berarti kita harus membenci, wajib memuliakan. Bukan berarti kita boleh membenci, tapi kita wajib memuliakan. Sekalipun beda cara pandang. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.